Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membongkar jimat yang diserahkan oleh salah satu orang yang sering mengalami sakit-sakitan terus-menerus. Sudah diobati kemana-mana nggak ada kesembuhan. Nah, ini yang pertama. Kita akan bongkar isinya apa. Oke, kita bongkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman isinya. Yang tadi kita bakar itu adalah salah satu dari cara-cara orang mengundang jin. Ya, kita mengenal ada beberapa cara orang mengundang jin. Yang pertama dikenal dengan istilah thariqatul iksan, yaitu orang bersumpah dengan menggunakan nama-nama jin. Jadi ada nama-nama jin yang digunakan untuk dia bersumpah. Kadang nama-nama tersebut juga ditulis di kertas-kertas yang nanti dijadikan azimat, dijadikan isim-isim yang dicampurkan dengan asma-asma Allah sebagai bentuk penghinaan kepada Allah. Ya. Yang kedua dikenal dengan istilah thariqatuz zabhi, ya, yaitu memotong binatang, misalnya memotong kambing, memotong ayam, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan kepalanya nanti dibuang sebagai sesembahan dan sebagainya. Ini cara-cara orang mengundang jin. Makanya biasanya ketika orang datang kepada jin meminta bantuan kepada dukun, itu sering minta disiapkan ayam hitam polos, ayam putih polos, ya, kepala kambing dan sejenisnya. Ini sebagai salah satu media untuk mendatangkan jin. Ya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan istilah thariqatus sufliyah, yaitu melakukan penistaan. Ya, pernah ada satu dukun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya ruqyah. Dia mengatakan ketika dia mengambil ilmunya, dia nauzubillah mengencingi Al-Qur'an. Ya. Sehingga dengan itu bertambah hebatlah ilmunya dan dia menjadi dukun hebat pada waktu itu. Ya, ini melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an, melakukan penistaan terhadap syariat Allah. Misalnya sholat dalam keadaan tidak berwudu, atau kemudian sholat membelakangi kiblat, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ini sebagai sebuah penistaan kepada Allah dan syariatnya. Ya. Terus kemudian ada lagi yang disebut dengan thariqatun najasah. Jadi dia menulis ayat-ayat Al-Quran dengan najis. Ya, maka kita sering dapatkan dalam proses ruqyah orang-orang yang memiliki jimatnya itu adalah ayat kursi. Tapi warnanya merah. Ketika kita rendam dengan air, baunya busuk luar biasa. Ternyata itu ayat kursi yang ditulis menggunakan darah haidnya wanita. Nauzubillah. Jadi banyak sekali cara-cara orang mengundang jin, yaitu dengan menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Ada lagi yang disebut dengan thariqatut tankis, ya. Jadi dia menulis Al-Quran dengan sungsang, kulhu sungsang, kulhu ain, kulhu sungsang, kulhu ain, kulhu geni, kulhu sungsang. Jadi kul huwallahu ahad itu ditulis terbalik, ditulis dari ujung, atau dibaca dari
ujung terbalik. Ya, ini beberapa cara yang dilakukan oleh tukang sihir untuk mengundang jin. Ya, kita harus hati-hati. Kadang-kadang masyarakat kita yang penting tulisannya Arab, di situ ada ayat-ayat Al-Quran, dia anggap itu sebagai sesuatu yang hak, padahal itu kebatilan. Tinggali dan jauhi, karena ini akan membahayakan akidah, membahayakan kesehatan kita, lahir dan batin. Teman-teman sekalian, kalau di rumah ada benda-benda semacam itu sebaiknya dimusnahkan, karena kalau kita menyimpan benda-benda seperti itu, yang pertama kita terjatuh dalam kesyirikan. Rasulullah menyampaikan, man ala qatami mata faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan jimat-jimat, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya, selain itu ada dampak buruk lain yang akan menimpa kehidupan kita, yaitu kita akan mudah dikuasai oleh syaitan. Ya, orang-orang yang menyimpan benda-benda seperti ini di rumahnya, dia akan mengalami sulit tidur, sakit yang tidak jelas penyakitnya, yang ketika didiagnosa nggak ada penyakitnya, tapi dia rasakan sakitnya luar biasa. Ya, rumah tangganya panas, sering bertengkar, dan masalah-masalah yang sulit dicari solusinya. Karena kesyirikan itu adalah pintu dari segala kerusakan. Tinggalkan dan jauhi sejauh-jauhnya agar kita senantiasa ditolong Allah Subhanahu wa taala.